Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kita berjumpa kembali di media berkarya kerajinan benda. Di materi ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah melihat bahan-bahan kerajinan. Bahan kerajinan itu bisa terbuat dari bahan alam dan bahan buatan. Bahan adalah material yang digunakan untuk berkarya. Bahan terdiri dari dua kelompok besar antara lain bahan dari alam dan bahan dari buatan. Bahan dari alam seperti kayu, rotan, tanah liat, dan logam. Kayu adalah bahan yang diperoleh dari hasil pohon-pohon di hutan. Nanti kita lihat jenisnya apa-apa saja yang bagus untuk kerajinan ya. Rotan adalah tumbuhan berupa batang dengan ruas-ruas yang besar dan memiliki diameter 2-5 cm, tidak berongga dan banyak dilindungi oleh duri-duri tajam. Sedangkan bambu adalah tanaman yang memiliki ruas dan rongga di dalam batangnya. Dan tanah liat adalah jenis tanah yang padat dan pekat. Apabila terkena air akan menjadi lengket dan keras saat kering. Sedangkan logam adalah material yang keras, tidak tembus cahaya, berkilau, memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Sedangkan bahan buatan seperti plastik, gips, sabun, dan lilin. Plastik sendiri adalah produk polimerisasi yang terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer. Sedangkan gips adalah mineral yang tidak larut dalam air. Sabun adalah campuran garam natrium atau kalium dari asam lemak dan biasa digunakan sebagai alat bantu mencuci. Sedangkan lilin terbuat dari parafin atau minyak bumi yang berfungsi sebagai alternatif penerangan. Saat ini kerajinan dari kayu banyak diminati untuk dijadikan dekorasi rumah. Meski terkesan jadul, tren penggunaan dekorasi dari kayu takkan pernah pudar. Hal itu disebabkan material kayu mudah dicari, terlebih Indonesia merupakan negara tropis. Nah, sekarang kita lihat apa saja tanaman atau pohon ya yang bisa dijadikan bahan kerajinan. Suana keling atau sana keling adalah nama jenis pohon penghasil kayu keras dan indah anggota dari suku Fabaceae. Kayunya yang berbobot sedang dan berkualitas tinggi itu dalam perdagangan dikenal sebagai Indian Rosewood, Bombay Blackwood, atau Java Palisander. Jati, umumnya material ini biasa digunakan sebagai furniture dan kerajinan. Kelebihan dari kayu jati adalah awet, berwarna coklat muda, daya retak rendah, tekstur serat lurus dan kasar, biasa dijadikan bahan mebel. Berikutnya adalah cendana. Cendana ini adalah kayu yang seringkali dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan berbagai perabotan dan furniture. Hal tersebut dikarenakan bentuknya yang besar dan kokoh sehingga membuat perabotan tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat dibanderol dengan harga tinggi. Berikutnya adalah kayu mahoni. Kayu ini seperti kayu jati, biasa digunakan sebagai furniture yang biasa dibanderol dengan harga lebih murah daripada jati. Kelebihannya sering dijadikan material mebel dan olahraga, bisa digunakan untuk membuat alat musik, tingkat ketahanan dan keawetannya pas. Berikutnya adalah media yang digunakan untuk berkarya. Ya, jadi macam-macam sebenarnya. Kita lihat yang pertama ada gergaji, yaitu alat perkakas tangan yang digunakan untuk memotong atau mengurangi tebal dari benda kerja yang nantinya akan dikerjakan lagi. Sedangkan pahat adalah alat pertukangan berupa bilah besi yang tajam pada ujungnya dan untuk melubangi atau mengukir benda keras. Meteran untuk mengukur jarak atau panjang, satuan terkecil yang digunakan adalah milimeter, sentimeter, inci, atau feet. Nah, selain itu ada juga pensil, spidol, komputer ya, penggaris ataupun cutter. Nah, jadi itulah alat yang biasa digunakan untuk membuat bahan kerajinan. Dan mungkin bisa jadi lebih dari ini juga ya, bisa ada juga yang lain gitu ya. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan lagi ke teknik-teknik kerajinan. Sedangkan tekniknya itu adalah kalau bahan kayu, maka teknik yang digunakan adalah memotong, membelah, menempel, menambah, dan mengurangi atau memahat. Sedangkan bahan tanah liat itu adalah tekniknya seperti pijit, slabbing, pilin, putar, dan mencetak. Sedangkan bahan rotan, tekniknya itu adalah memotong, menempel, membelah, menambah, atau mengikat. Sedangkan logam, teknik yang digunakan adalah las atau patri atau memotong. Kalau plastik, maka teknik yang digunakan adalah menganyam, gulung, lipat, tempel, jahit, ataupun memotong. Sedangkan daun, teknik yang digunakan memotong, menempel, dan menganyam. Nah, sebenarnya ada lagi nih teknik yang lain ya untuk produk kerajinan, dan selanjutnya diakhiri dengan finishing atau penyelesaian akhir. Ada beberapa teknik pendukung lainnya yang menghasilkan produk yang dikerjakan dengan menggunakan perlengkapan digital seperti
CNC ya, Computer Numerical Control, yang digunakan untuk bahan logam dan kayu. Yang pertama, pencarian ide produk. Mencintai budaya bangsa merupakan langkah awal untuk menunjukkan ide-ide untuk merancang produk kerajinan. Nah, gagasan atau ide yang akan memunculkan beberapa pertanyaan, misalnya apa simbol menarik pada budaya non-benda? Atau apa sih jenis produk kerajinan yang akan dibuat? Atau siapa segmentasi pengguna produk kerajinan tersebut? Misalkan anak-anak kah, remaja, atau orang tua? Terus media apa yang digunakan untuk produk tersebut? Kemudian juga bagaimana sih proses pembuatan produk tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa memicu ide atau gagasan dalam memunculkan kerajinan yang akan kalian buat. Setelah mencari ide, berikutnya adalah membuat gambar sketsa. Kemudian pilih ide terbaik dari nomor 1 tadi. Yang keempat, membuat studi model atau prototyping ya, menggunakan bahan asli atau bahan sebenarnya, dan melakukan perencanaan produksi. Berikutnya adalah sumber daya usaha kerajinan. Yang pertama adalah manusia atau tenaga kerjanya. Kemudian money, uang atau dananya. Yang ketiga adalah material atau bahan. Yang keempat adalah mesin, alat atau mesin. Metode, cara produksi, dan yang terakhir adalah market, pasar atau jaringan usaha. Baik, sekian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.